Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat atau memasak cireng kulit ikan tenggiri. Yuk dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada tepung sagu, kulit ikan tenggir yang sudah dihaluskan, ada daun bawang, merica, garam, biji ketumbar, gula, air, santan. Yuk mari sekarang aku akan sebutin rinciannya ya, teman-teman. Ayo mari. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kulit ikan tenggiri yang sudah digiling halus 750 gram. 1 kilo tepung sagu tani, 235 gram air, 200 ml santan instan, 25 gram daun seledri iris halus, 25 gram daun bawang iris halus, 25 gram garam, 15 gram gula pasir, 25 gram bawang putih halus atau sudah diulek, 10 gram ketumbar yang sudah dihaluskan, 3 gram merica bubuk, 500 ml minyak goreng. Nah, teman-teman, sekarang mari kita mulai, kita ayak tepung sagunya. Nah, teman-teman, di sini aku mengayak tepungnya di luar ya, teman-teman, atau di teras begitu. Karena jika di dalam rumah atau di dalam ruangan nanti barang-barang akan terkena oleh debu-debu dari tepung ini ya, teman-teman. Sebaiknya kita mengayak tepungnya di luar seperti ini. Ini yang paling aku suka, teman-teman, bagian mengayak-ayak tepung ya. Kita kelihatan di sini nih seperti di bukit begitu, seperti hujan salju begitu ya, teman-teman ya. Seru pokoknya deh. Nah, sekarang setelah kita ayak tepungnya nih, kita akan tuang lagi ke baskom. Nah, sekarang sudah selesai. Selanjutnya siapkan panci, lalu santan, masukkan air ke dalam santan, lalu tuang ke dalam panci. Lalu setelah ini kita masukkan garam, lalu gula pasir, lalu biji ketumbar yang telah dihaluskan, masukkan merica bubuk, bawang putih halus, lalu kita nyalakan api dan kita masak. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Nah, sekarang santan kita aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai mendidih dan bergolak seperti ini ya, teman-teman. Nah, santan sudah mendidih, sekarang kita akan tuang di dalam tepung. Sebelumnya aku akan cekungkan tepungnya, teman-teman ya. Kita akan buat kayak lubang begitu di tengahnya, supaya jika kita menuang santan panasnya tuh langsung si tepung sagunya ini di tengah-tengahnya matang begitu, teman-teman. Jadi mengental seperti bubur begitu. Nah, sekarang dituang ke dalam tepung santan panasnya. Nah, santan sudah dituang, kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita tambah daun bawang. Kemudian daun seledri. Setelah daun seledri, kemudian masukkan kulit ikan tenggiri yang sudah kita haluskan. Nah, sekarang semua ramuan atau bumbu-bumbu sudah masuk dan kulit ikannya pun masuk. Kemudian aku akan taruh di tempat yang rata seperti ini supaya memudahkan untuk menguleni, mengaduk dengan bebas ya, teman-teman. Nah, setelah ditumpahin ke tempat rata, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Ini tuh panas ya, teman-teman, makanya aku pakai sarung tangan ya. Kalau tidak pakai sarung tangan, panasnya minta ampun ya, teman-teman ya. Karena tadinya kan
air santan mendidih, air dan santan dicampur jadi satu, dididihkan dan dituang cepat-cepat begitu kan, jadi masih panas ya teman-teman. Kita gulung-gulung, kita uleni sampai semua ini nih menyatu seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita akan bikin panjang ini nih adonannya. Nah sekarang kita lanjut untuk menguleni kembali. Kita buat supaya ini agak memanjang begitu. Setelah seperti ini nih panjangnya, kemudian kita akan bagi dengan menggunakan potongan seperti ini ya teman-teman, atau dengan pisau pun boleh. Kita bagi dua seperti ini, kemudian kita gulung-gulung lagi sampai menjadi panjang. Nah sepanjang ini nih. Setelah ini kemudian kita potong lagi menjadi dua lagi teman-teman, pokoknya dua begitu. Nah kita rapihkan dulu, nah kanan kirinya kita emek-emek. Nah lalu kita potong lagi nih setelah ini. Belum rapi, ulang lagi. Nah belum rapi juga ya begitu. Nah pokoknya serapi-rapi mungkin deh, seperti ini, gemes banget megangnya. Nah kita potong-potong nih ya kira-kira 50 gram begitu teman-teman. Nah kita potong 1, 2, 3, 4. Nah itu agak gede, potong lagi sedikit biar sama begitu teman-teman. Nah setelah itu kita ambil satu keping. Aku lepas sarung tangannya teman-teman, panas teman-teman nih. Panas dan tangannya menjadi keringetan teman-teman, gak nyaman begitu. Ini nih setelah kita gepeng-gepengkan seperti ini, aku akan celupkan atau aku akan taburi tepung. Boleh taburi tepung, boleh juga ditap-tapkan teman-teman. Nah sekarang aku akan tuang tepung sagu keringnya di atas tempat datar ini. Nah segitu kira-kira cukup deh. Lalu adonan yang tadi kita benyek-benyekkan, kita gepeng-gepengkan, kita taruh di atasnya seperti ini, tap. Nah jangan lupa kita tipiskan sedikit lagi, kita tarik-tarik lagi teman-teman, supaya rasanya lebih enak begitu. Jika ketebalan nanti digigit akan ketelak teman-teman. Jadi ya sebaiknya tipis-tipis seperti ini teman-teman ya. Ayo mari kita susun deh. Nah sekarang sudah kita susun nih seperti ini, semuanya sudah kita banyak-banyakkan. Nah sekarang kita akan goreng. Ayo mari kita goreng, siapkan minyak dan kuali. Nah sekarang kuali sudah panas, sekarang kita tuang minyak. Nah sekarang aku akan ambil bahan cirengnya untuk digoreng ke dalam minyak panas. Ayo kita masukkan sekarang. Nah beginilah, masukkan teman-teman satu demi satu dan geser-geser teman-teman supaya yang sisa-sisa yang lain bisa masuk. Nah seperti ini penampakannya. Kemudian nih kita cek apakah sudah bisa untuk dibalik. Nah jika sudah seperti ini nih, kita balik satu persatu ya teman-teman. Nah jika tidak dibalik nanti matangnya tidak merata antara bawah dan atas begitu teman-teman. Nah kita lanjut untuk membalik-balik semua ini ya. Setelah selesai dibalik, kita diamkan sebentar sampai semuanya matang ya teman-teman. Jadi baliknya hanya 2 kali ya teman-teman. Nah teman-teman, ayo kita cek apakah sudah cukup matang. Nah kiranya ini sudah cukup matang teman-teman. Ayo kita angkat dengan menggunakan yang seperti ini nih, serokan ya teman-teman, supaya tuh minyaknya turun begitu. Nah jika kalian tidak ada seperti ini, gunakanlah yang lain ya teman-teman. Ini nih kita angkat semuanya. Jika masih ada bahan yang belum digoreng, lanjutkanlah untuk menggoreng ya teman-teman. Sekarang sudah selesai ini aku menggorengnya. Aku akan taruh di tanggok teman-teman. Ayo mari kita tampung di tanggok. Nah, di sini aku membuatnya banyak sekali ya teman-teman, karena kulit ikannya tuh banyak. Jika kalian ingin mencoba, cobalah sedikit saja ya teman-teman. Nanti kalau tidak cocok, tidak sayang begitu bahan-bahannya.
Nah, setelah kita menggoreng cirengnya, kita akan membuat bumbu. Ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada asam jawa, saus tomat, air, gula aren, wijen, garam. Sekarang aku akan sebutin rinciannya satu demi satu. Nah, ini dia 20 gram asam jawa, 100 gram saus tomat, 100 gram gula aren, 1 sendok makan wijen putih sangrai, 200 ml air, 5 gram garam, 25 gram cabai bubuk kasar. Nah, sekarang ayo kita mulai untuk memasak sausnya. Kita masukkan air ke dalam panci. Masukkan asam jawa. Masukkan gula aren. Jika tidak ada gula aren, gula merah pun jadi ya teman-teman. Lalu masukkan garam. Kemudian kita aduk sebentar. Kemudian kita tunggu sampai bahan ini mendidih. Nah, sekarang sudah mendidih. Kemudian kita kecilkan api. Kita tunggu sampai gulanya larut ya teman-teman. Nah, semua bahan sekarang sudah larut. Kemudian kita matikan api. Nah, sekarang siapkan saringan seperti ini. Lalu kita saring. Nah, sekarang sudah disaring, kemudian aku akan masak. Kita siapkan panci yang sebelumnya kita pakai, kemudian masukkan ramuan yang telah kita saring. Lalu menyusul bahan lain seperti saus tomat kita masukkan. Nah, sekarang saus tomat sudah masuk, kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk ramuan ini sampai semuanya tercampur rata nih, seperti ini nih. Nah, kan sudah rata ya. Sekarang kita tinggal tunggu mendidih ya teman-teman. Kita kocek-kocek terus, kita aduk supaya tidak lengket di dasar pancinya. Nah, setelah mendidih seperti itu tuh kita selesailah. Kemudian kita akan matikan api. Kemudian aku akan tambahkan wijen sangrainya ke dalam panci. Nah, teman-teman, sekarang wijen sangrai sudah masuk. Kita aduk rata seperti ini, hanya sampai rata saja ya teman-teman. Tuh kan sudah rata kan. Hasilnya seperti ini nih kentalnya. Jika tidak memakai saus tomat tidak akan kental seperti ini ya teman-teman. Aku tidak suka memakai maizena ataupun sagu. Jadi dengan menggunakan saus tomat sudah cukup kental ya teman-teman. Tuh kan jadi. Nah, seperti ini nih. Sekarang kita akan coba. Ayo kita coba sausnya dengan kita icip-icip. Ayo mari kita icip-icip. Nah, sekarang ayo mari kita taruh di atas piring. Cirengnya telah selesai digoreng. Nah, teman-teman, cirengnya kita sudah susun di atas piring. Sekarang aku akan menyusun sausnya. Cabai bubuk sudah tersedia. Kemudian kita tuang sausnya di mangkok seperti ini. Nah, setelah dituang, kita akan cocol ini cirengnya ya. Nah, pertama aku siapkan piring untuk aku tatakan makannya ya teman-teman. Nah, kemudian aku colok satu cireng. Kemudian aku celupkan cirengnya ke dalam saus seperti ini. Tuh kan angkat. Kalau kurang boleh dicelup lagi. Setelah kita celup ke dalam saus, sekarang mari kita celupkan lagi di atas cabai bubuk seperti ini. Tuh kan ya, degradasinya cakep teman-teman, berlayer begitu. Ayo sekarang kita taruh dulu di piring. Nah, sekarang ayo mari teman-teman, selamat mencoba. Aku akan gigit ya cirengnya. Ayo mari. Dan
Kalau masih kurang aku mau tambah nih, soalnya ini masih kurang sausnya teman-teman. Yuk aku mau tambah dulu sausnya. Nah, setelah disendok aku kucurkan nih di atas cirengnya ya teman-teman, soalnya kurang banyak, aku tambah lagi. Nah, kita celupkan di sambal atau di serbuk cabai kering ini. Nah, begitu teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.